Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari video kedua, yaitu materi Adobe Photoshop CS5 di my channel A1BioKit. Dan saya telah membuat satu rencana untuk memberikan ilmu dasar bagi pemula Adobe Photoshop CS5. Bila ingin belajar dengan sungguh-sungguh, saya siapkan 5 video dasarnya, di mana pada video pertama saya memberikan materi cara menggabungkan beberapa foto ke dalam satu file dengan format PSD. Dan di video kedua saya memberikan materi cara menulis pada file PSD. Dan pada video ketiga yang akan saya buat kali ini, yaitu cara cropping gambar dan cara memindahkan ke file PSD. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi yang ketiga. Mari kita perhatikan lembar kerja berikut ini. Di sini ada lembar kerja dengan file JPEG, dan di sini ada lembar kerja dengan file PNG. Baiklah, perhatikan file yang ada di format PNG. File yang ada di format PNG ini adalah gambar yang sudah di cropping dan siap pakai. Jadi cara memindahkannya sangat mudah. Ketika kita ingin memindahkan satu gambar pada lembar kerja ini atau pada kolom tools, bahasa Inggrisnya tools, orang Indonesia kita pakai bahasa Indonesia ajalah yang enak, itu lembar kerja di sini ya. Pada kolom tools atau perintah kerja ini, bukan lembar kerja ya, perintah kerja. Pada kolom tools atau kolom perintah kerja ini, misalnya perintah kerja untuk memindahkan, perintah kerja untuk mengcropping, perintah kerja untuk mengcropping juga, perintah kerja untuk menghapus, perintah kerja untuk memberikan efek blur, perintah kerja untuk mewarnai layar, dan seterusnya. Jadi pada perintah kerja ini kita harus benar-benar memperhatikan. Seperti gambar kerja ini ingin kita pindahkan ke dalam file yang ini, maka langkah yang harus kita ambil, kita harus menaruh perintah kerjanya pada move tool. Setelah perintah kerjanya ada di move tool, baru gambar ini bisa dipindahkan atau ditarik ke sini. Tapi kalau perintah kerjanya ada di cropping, maka gambar ini ketika kita niat memindahkan, yang ada adalah gambar ini di cropping. Maka untuk memindahkan gambar ini ke lembar kerja yang ini, kita harus pilih move tool. Setelah itu tarik gambar dengan menekan mouse bagian kiri, jangan dilepas sampai ada tanda itu yang terlihat, tanda seperti ini, baru lepas. Otomatis gambarnya sudah pindah ke dalam lembar kerja ini. Kalau kita memiliki file yang sudah siap untuk dipakai, ya file itu biasanya berbentuk PNG. Ketika kita ingin menggunakan logo YouTube kita atau gambar apa saja yang kita yakin itu akan terus digunakan, kita buat dia dalam file PNG. Jadi kalau kita ingin pindahkan, tinggal kita pindahkan. Nah, tinggal kita tarik, pengen lagi, tarik lagi, mau berapa kali tarik pun akan jadi, ya kan? Tinggal kita susun saja. Itulah cara memindahkan file PNG ke dalam lembar kerja yang akan kita olah menjadi satu gambar yang lebih hidup. Ini adalah gambar dengan format file JPEG. Jadi perbedaannya, gambar ini belum dipotong,
masih dalam bentuk format asli, dan kita harus memotong sisi-sisi yang ada di samping gambar ini agar bisa terlihat seperti gambar ini. Saya akan memberikan dua contoh mengapa harus dipotong dalam lembar kerja yang ini. Kemudian cara yang kedua, kita memotongnya dalam lembar kerja yang ini. Nanti akan ada perbedaan yang bisa kita lihat. Pertama, kita akan memotong di lembar kerja yang ini. Lembar kerja kita ini akan kita potong atau kita cropping. Di sini ada 5 fasilitas yang bisa digunakan untuk mengcropping gambar. Yang pertama adalah fasilitas yang ini. Ini digunakan untuk mengcropping dengan memberikan efek blur. Kemudian kita pakai fasilitas yang ini. Kemudian kita bisa menggunakan pakai fasilitas yang magic, dan kita bisa menggunakan fasilitas yang ini. Ini digunakan apabila gambar itu dalam bentuk persegi 4 atau persegi panjang. Kemudian kita bisa menggunakan fasilitas yang ini, yaitu pen tool. Baiklah, kita mulai mengcropping atau memotong gambar ini. Fasilitas perintah kerja yang manakah yang akan kita gunakan? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Atau apakah yang ini? Kalau kita menggunakan perintah kerja yang ini biasanya digunakan untuk memotong dengan memberi efek blur. Berarti ini tidak kita gunakan. Kalau kita menggunakan yang ini, itu juga kurang tepat. Dan kalau kita menggunakan yang magic, mungkin inilah yang paling tepat. Kita akan menggunakan fasilitas magic. Nah, kalau kita menggunakan fasilitas yang ini, itu kurang tepat, karena untuk fasilitas yang ini itu hanya memotong pada bentuk-bentuk segi 4. Kalau kita menggunakan fasilitas yang ini, itu bisa, tapi akan lebih gampang kita menggunakan yang magic tool. Mengapa kita menggunakan magic tool? Karena gambar ini mempunyai latar belakang background yang warnanya 1. Di sini sebetulnya bukan 1 ya, latar belakang gambarnya ada 3 di sini. Biru tua, biru muda, dan biru hitam. Tapi dia solid, tidak terpecah, dia terkelompok, warnanya terkelompok. Nah, itu kita akan mudah kalau kita menggunakan fasilitas magic. Ya, kita ambil perintah kerja atau tool di bagian magic, lalu kita pilih yang magic pen tool, klik. Nah, setelah itu kita picik mouse bagian kanan. Setelah itu kita picik select all. Sebelum kita lanjut, kita perhatikan layar dulu. Pada layar ini itu terkunci. Jadi kalau layar ini dikunci, lembar kerja ini tidak bisa dihapus. Jadi harus dibuka dulu kuncinya. Klik 2 kali pada lambang kunci, lalu oke. Kita kembali ke sini. Setelah itu pada bagian mouse kita klik sebelah kanan dan kita pilih interselection. Lalu kita klik del. Lalu kita klik pada bagian yang gelap lagi. Kita klik semua pada bagian yang gelap. Baru kita del. Kita klik lagi kalau tidak mau. Baru kita del. Klik bagian yang ini, kita del. Ternyata masih ada bagian yang hitam ini belum. Hati-hati ya, ini kursornya harus benar-benar ada di bagian yang hitam, jangan sampai di bagian yang hijau. Kita besarkan biar lebih jelas. Nah, hati-hati, kita ngekliknya harus di bagian yang hitam, jangan di bagian yang hijau atau ke dalam gambar. Klik di bagian yang hitam ini. Setelah kita pilih, tadi klik di sini, baru kita delete. Oke, gambar kita sempurna. Tapi perhatikan dengan baik,
Di sini perintah kerjanya masih terlihat. Nih, masih terlihat. Masih ada tanda titik-titik klap klip. Di sini kalau dilihat di komputer langsung terlihat ya. Nah, ini harus dibuang perintah kerjanya. Caranya klik mouse sebelah kanan, baru kita pilih deselect. Perintah kerja semuanya akan hilang. Kenapa? Setiap kita bekerja pada satu perintah kerja, jika kita ingin pindah ke perintah kerja berikutnya, maka perintah kerja sebelumnya harus dibuang dulu. Jadi kalau kita ingin pindah perintah kerja tanpa membuang perintah kerja sebelumnya, itu tidak akan bisa bekerja perintah kerja yang selanjutnya. Ini sudah kita potong gambar kita ingin masukkan ke sini. Nah, ketika kita ingin masukkan ke sini, perintah kerjanya bukan lagi magic tapi move tool. Kita tarik. Setelah kita klik move tool, kita tarik ini ke sini. Nah, hasil cropping kita sudah masuk di sini. Selanjutnya saya akan mengajarkan cara memotong atau mengcropping gambar dengan format JPEG ini ke dalam lembar kerja. Jadi memotongnya dalam lembar kerja ini, bukan di lembar kerja file dengan format JPEG ini, di lembar kerja yang ini. Caranya tekan move, kita tarik. Oke, selanjutnya kita akan memotong gambar di dalam gambar. Nah, sekarang kita akan memotong gambar di dalam gambar yang memiliki beberapa layar kerja. Perhatikan, layar kerja yang ini adanya di sini, di layar 1. Ketika saya klik layar 1, gambar matanya berkali-kali dia akan hilang muncul, itu tandanya gambar ini bekerja di layar 1. Perhatikan ketika saya klik layar 2, saya klik lagi, itu berarti gambar ini bekerja di layar 2. Perhatikan ketika saya akan cek layar yang paling bawah ini, saya klik 1, 2, 3, 4, saya klik ya, itu ternyata yang hilang adalah layar background. Berarti background bekerja di layar yang ini. Setelah kita yakin layar sudah kita taruh pada posisi yang benar, kita ingin bekerja di layar yang ini. Layar yang ini ternyata adanya di layar 2. Maka kita letakkan atau kita sorot layar 2. Tapi perhatikan ya, saya akan bekerja di layar 2, tapi layar saya taruh di layar 1. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik, saya akan menggunakan magic tool. Di sini saya klik di bagian magic, lalu saya pergi ke layar 2. Saya klik mouse bagian kanan, kemudian saya pilih select all. Baru saya klik 2 kali di sini. Perhatikan baik-baik. Perintah kerjanya bukan di layar ini. Saya inginkan bekerja di layar 2, tapi perintah kerjanya muncul di layar 1. Kenapa perintah kerjanya muncul di layar 1? Karena kita menyorot layar 1, padahal kita ingin bekerja di layar 2. Jadi ini cara kerja yang salah. Kita ingin kerja di layar 2, yang kita sorot layar 1. Kita ulangi lagi ya, bagaimana proses bekerja dengan benar di Photoshop CS5. Jadi cara yang benar kalau kita ingin bekerja di Photoshop CS5, kita harus perhatikan gambar ini berada di layar yang mana. Ternyata gambar ini ada di layar 2, maka kita sorot layar 2 dulu. Pastikan ini layar 2 kita sorot. Nah, baru setelah itu kita bekerja di layar 2. Tapi tadi masih ada sisa kerja di layar 1. Layar 1 kita buang dulu perintah kerjanya. Caranya klik di layar 1, setelah itu kita bawa ke gambar sini, baru pada mouse bagian kanan diklik, baru klik deselect. Artinya deselect ini
delete select, memilih untuk dihapus. Berarti perintah kerja yang ada di layar satu ini kita hapus. Klik di select, maka hilang. Setelah perintah kerja ini hilang, baru kita bisa bekerja di layar 2. Kita klik layar 2. Baiklah, kita pilih Magic Wand Tool. Caranya klik sebelah kanan pada mouse, baru klik Magic Wand Tool. Setelah itu kita bawa kursor ini ke gambar, lalu klik mouse bagian kanan, baru pilih select all. Setelah itu klik sampai muncul perintah kerja. Setelah perintah kerja muncul, baru kita klik delete. Setelah kita klik delete, perhatikan pada bagian ujung-ujung ini masih ada gambar tersisa. Kita klik pada gambar ini, baru delete. Pada gambar-gambar yang masih tersisa kita klik delete. Masih ada sisa gambar hitam di sini. Kita harus klik pada bagian hitam. Hati-hati, jangan sampai klik pada bagian hijau atau pada bagian dalam gambar. Cukup klik di bagian hitam ini. Kalau kurang jelas bisa dibesarkan, tapi karena ini sudah jelas, tinggal klik di sini. Nah, lihat, ada batasan yang mengelilingi lingkaran hijau dan mering lingkaran hitam. Artinya kalau di delete, yang hitamnya akan hilang. Kita klik delete, hilang. Tapi perhatikan, perintah kerja kita belum hilang. Kita harus buang lagi biar kita bisa maju ke perintah kerja berikutnya. Caranya tetap sama, klik mouse sebelah kanan. Selalu saya ingatkan, hapus, klik di select. Perintah kerja sudah hilang. Begitulah caranya kalau kita ingin menghapus gambar di dalam gambar. Nah, akan kita lihat ya hasil yang sama croppingannya. Bedanya ini di cropping di luar layar, ini di cropping di dalam lembar kerja, yaitu di cropping di dalam gambar yang ada gambarnya. Selanjutnya saya akan mengajarkan cara mengcropping menggunakan pen tool. Kita akan menggunakan fasilitas perintah kerja pen tool. Klik di sini, lalu pilih yang pen tool. Lalu kita sorot semua ujung-ujung gambar ini secara manual ya, dia nggak bisa seperti magic tadi, jadi kita harus secara manual satu persatu. Agar lebih jelas gambar harus di zoom. Caranya klik kontrol dengan tanda plus. Seperti biasa bisa kita arahkan pakai ini, tarik ke atasnya juga bisa pakai ini, atau kita pakai tanda spasi ditekan, setelah muncul tanda tangan baru kita geser-geser. Ingat, spasinya jangan dilepas. Nah, setelah itu spasi dilepas, kita mulai klik mouse sebelah kiri, terus ikutin pada bagian sisi gambar, klik lagi, kita picik spasi, tekan, jangan dilepas sampai muncul tanda tangan, baru geser gambar ini, klik lagi di sini, terus kita cari sisi yang atas, klik lagi di sini, di sini, di sini, terus nah ini jangan sampai mentok digabung gini, jangan, tapi sisakan sedikit. Nah, ada jarak sedikit. Habis itu kita kecilkan, kontrol min. Nah, oke, sudah kita kasih batasan secara manual tadi ya. Baru mouse-nya kita klik pada bagian kanan, pilih mix selection. Pilih mix selection. Nah, di sini radiusnya kita kasih angka 2 saja ya, nggak usah besar-besar. Baru oke. Oke, gambar langsung memiliki batasan ring. Kalau ini kita langsung delete, maka yang terhapus gambarnya. Perhatikan. Nah, kalau ada tanda seperti ini keluar, berarti layarnya masih terkunci. Oke, kita cancel ya. Sebelum kita picik delete, buka dulu layarnya.
klik 2 kali baru oke. Setelah layarnya sudah tidak terkunci, baru kita delete. Ternyata kita menghapus gambarnya, padahal yang ingin kita hapus backgroundnya. Kita kembalikan gambar tadi dengan menekan Ctrl alternatif Z. Gambar sudah kembali. Jadi kalau kita salah kerja, ingin mengembalikan ke kondisi semula, baik itu menghapus gambar, baik itu apapun, kita ingin mengembalikan ke kondisi semula atau ke kondisi sebelumnya, itu klik Ctrl alternatif Z secara bersamaan. Selanjutnya kita akan menghapus latar belakang backgroundnya ini dengan cara kita pindahkan ke tool bagian yang ini, yaitu ke perintah kerja ini. Klik sebelah kanan, kita ambilnya yang rectangular mercury tool. Klik, setelah itu kita bawa kursor ini ke lembar kerja, lalu kita klik sebelah kanan dan kita pilih select inverse. Setelah itu baru kita klik delete. Kita sudah berhasil mengcropping gambar ini. Langkah selanjutnya kita membuang perintah kerjanya, yaitu klik mouse sebelah kanan, kita pilih deselect, yaitu delete select, artinya menghapus perintah kerja. Oke, selesai sudah kita mengcropping dengan cara pen tool. Tadi sudah saya ajarkan cara mengcropping dengan menggunakan magic, lalu dengan menggunakan pen tool. Sekarang saya akan mengajarkan mengcropping dengan menggunakan fasilitas lembar kerja crop tool. Caranya, klik di sini, lalu pilih crop tool, lalu kita sorot bagian yang mau di cropping ya. Picik mouse sebelah kiri, tahan, baru kalau sudah pas kita lepas. Habis itu untuk mengepaskannya, picik mouse lagi sebelah kiri, tarik-tarik. Atau kalau kita ingin lebih teliti, kita menggunakan tanda panah yang ada di keyboard, itu bisa ya, naik turun kanan kiri, gunakan yang ada di keyboard biar senternya itu lebih teliti. Setelah itu kita klik enter, maka proses cropping sudah selesai. Cropping dengan cara seperti ini tidak bisa sesempurna yang kita lakukan pada pen tool. Semua bagian sisinya benar-benar terbuang. Jadi ini cropping yang hanya mengambil cara seperti ini, jadi masih ada background yang terikut. Nah, itulah gunanya cropping yang ini tadi. Jadi dia tidak bisa seteliti cropping pen tool. Lalu kita pindahkan ke lembar kerja ini. Nah, ini hasil bila kita menggunakan cara mengcropping menggunakan crop tool. Berikutnya saya akan memberikan cara mengcropping dengan memberikan efek blur. Maka kita menggunakan cropping dengan cara yang ini. Caranya, klik mouse sebelah kanan, akan keluar beberapa pilihan. Di sini kalau kita ingin mengcropping dalam bentuk yang ellipse, misalnya kita pilih bentuknya ellipse. Klik lagi di bagian sini sebelah kanan. Yang ini tadi ellipse mercury tool, berarti kita ingin mengcropping dengan bentuk ellipse. Kalau yang ini rectangular mercury tool, kalau yang ini rectangular mercury tool. Jadi ini kita akan mengcropping dengan memberikan efek segi 4. Kita akan mengcropping dengan bentuk segi 4. Namun di sini ada perbedaan dengan yang tadi. Di sini kita ada memberikan efek blur. Nah, kita sorot seperti ini, caranya sama, kita permainkan mouse-nya. Kalau kita kurang puas, kurang pas, ini langsung diklik aja pada mouse sebelah kiri, akan hilang. Buat yang baru lagi. Buat lagi kurang pas, klik aja lagi mouse sebelah kiri, hilang. Buat lagi sampai kita ketemu potongan yang pas menurut kita ya. Nah, kalau kita sudah pas, yakin, lepas. Dan ketika kita ingin lebih teliti lagi, kita gunakan mouse pada keyboard, turun naik juga bisa ya. Nah, sama seperti tadi. Karena kita di sini ingin memberikan efek blur,
Kita picik mouse sebelah kanan, lalu kita picik select inverse. Akan muncul perintah kerja di sini berupa titik-titik mengelilingi segi 4 ini. Itu artinya kalau di Dell yang terhapus adalah backgroundnya, bukan gambarnya. Tapi kita ingin memberikan efek blur, kita harus memberikan berapa besar persen blur yang kita berikan. Klik mouse sebelah kanan, lalu picik feature. Pada feature ini, pada feature radius ini, kita harus beri besaran seberapa besar efek blur yang akan kita berikan. Di sini bisa dimulai dari berapa saja, dan saya di sini akan mengambil 10. Lalu ketik OK. Lalu kita klik Del. Nah, kalau ada ini berarti kembali kita belum membuka lembar kerja kita. Cancel, kita buka dulu lembar kerja kita, baru ketik Del. Inilah yang terjadi. Ketika Del diketik lagi, maka efek blurnya semakin mengecil. Ketika diketik lagi akan semakin mengecil. Nah, sampai kalau kita klik terus, sampai pada saat tertentu sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Nah, inilah cara mengcropping dengan memberikan efek blur. Kemudian perintah kerja ini harus kita akhiri dulu. Kembali selalu saya ingatkan, akhiri perintah kerja. Pada mouse, klik mouse bagian kanan, lalu klik deselect. Perintah kerjanya sudah selesai. Lalu kita pindahkan ini, ketik move tool dulu, perintah kerja memindahkan, baru pindahkan gambar ke dalam lembar kerja ini. Nah, selesai sudah cara mengcropping kita. Di sini kita memiliki beberapa bentuk cropping. Kita menggunakan fasilitas cropping yang ini, hasilnya seperti ini, dimana ada background yang terikut. Kita menggunakan fasilitas seperti ini, hasilnya seperti ini, hampir mirip dengan ini, tapi ini memiliki efek blur. Jadi seperti dikaburkan pada bagian sisinya. Pada bagian background yang terikut itu kita blurkan. Jadi menggunakan fasilitas yang ini. Kalau kita menggunakan efek tool, itu secara sempurna terpotong sisi-sisinya, jadi tidak ada background yang ikut sama sekali. Biasanya kita menggunakan efek tool. Nah, kalau kita menggunakan magic, itu biasanya pada gambar yang memiliki background satu warna dan tidak banyak warna, kita akan lebih mudah menggunakan pakai cara magic atau tool, dan hasilnya mirip sama dengan yang kita gunakan pakai pen tool. Dia benar-benar sempurna terpotong ya. Jadi itulah beberapa cara mengcropping menggunakan fasilitas yang ada di materi Adobe Photoshop CS5. Jadi ada dengan menggunakan cara yang ini, dengan cara yang ini, dengan cara yang magic, dengan cara yang cropping, dengan cara yang pen tool. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Oke, pada materi video yang keempat nanti saya akan menjelaskan bagaimana jika file itu mempunyai format PSD atau PSB atau DIV atau GIF atau file JPEG. Jadi saya ambil yang penting-penting saja ya, atau file PNG. Nah, jadi saya akan menjelaskan format masing-masing file. Bagaimana ketika format itu PNG, bagaimana ketika format itu PSD, bagaimana ketika format itu JPEG, bagaimana ketika format itu GIF, bagaimana ketika format itu PSD, dan bagaimana fungsi masing-masing format itu kita gunakan di setiap lembar kerja. Jadi itulah yang akan saya jelaskan nanti di video keempat. Jadi jika ingin serius belajar di Photoshop CS5 ini, ikuti pada bagian yang keempat. Pada bagian-bagian berikutnya nanti setelah profesional, saya akan mengajarkan bagaimana cara membentuk frame. Jadi foto itu tinggal ditarik masuk, tinggal ditarik masuk. Kita memiliki pola ya, kita memiliki pola desain. Misalnya kita ingin membuat album satu pengantin, kita sudah punya desain frame-nya. Jadi kita tinggal masukkan saja foto itu pada setelah 5 video awal ini. Nanti akan ada lagi 5 video untuk ke tingkat profesional. Jadi saya bagi dua. Untuk video yang pertama ini
untuk pemula ya. Jadi ada 5 video, nanti ada 5 video berikutnya lagi untuk tingkat tahap menuju profesional. Kemudian untuk 5 video berikutnya lagi, nah itu video yang sudah pro dan pro profesional. Jadi mungkin saya batasi saja untuk Photoshop ini, cukuplah 15 video, itu udah cukup, udah bisa jadi bekal kita untuk menjadi seorang desain fotografer. Terima kasih, semoga bermanfaat.